Minggu lalu kita udah belajar ya tentang, sebenarnya itu series ya, kelanjutan terus tentang bagaimana kita ini umat Tuhan ya. Sebetulnya ini saudara sadar atau tidak, kita ini sebetulnya istilah di teologi ini agak rumit ya. Kita ini sudah, sedang, akan itu jadi satu, saudaraku. Ya apa? Sudah itu berarti sudah terjadi. Sedang itu berarti terus menerus. Dan akan itu nanti juga gitu loh. Itu luar biasa loh Alkitab. Misalnya keselamatan. Anda sudah diselamatkan belum? Sudah. Tapi tahu enggak, Anda juga sedang diselamatkan. Dan Anda akan juga diselamatkan. Itu Alkitab itu. Nah, kita bicara tentang kesatuan. Kita ini sudah disatukan dengan Allah gitu loh. Tapi kita juga sedang proses untuk menyatu dengan Allah, karena itu berproses. Menyatu itu nanti satu hati, satu pikiran sampai seperti itu. Saudara sudah belum? Ayo jujur, satu hati sama Tuhan. Nah, misalnya sudah itu kan di dalam iman, kita ini sudah Allah itu sudah di dalam kita. Oleh imanmu Kristus di dalam kamu. Dan karena ada Kristus, Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, itu sudah saya tulis di WA Group ya. Dan karena ada Roh Allah, Allah berarti ada di hidup kita, Allah. Karena Roh Kudus itu nafasnya Allah. Ya, Allah itu ada dalam hidup kita karena ada Roh Kudus. Ya, nah kira-kira begitu. Jadi itu sudah disatukan, sudah. Tapi kita sedang juga gitu. Karena kita jujur aja saudara masih sering ngikuti hatimu sendiri, pikiranmu sendiri, atau hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan. Jujur kacang hijau, masih sering ngikuti mana? Hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, atau pikirannya sendiri, keinginannya sendiri? Ya kan berarti kita sedang berproses ke sana untuk mengikuti, untuk hidup sesuai, ya, menjadi satu dengan kehendak Tuhan. Dan akan nanti kan, di sorga nanti itu ya, yang kita sudah belajar, barang siapa menang akan kududukkan, itu kan akan kan, kududukkan di atas, Wahyu 3:21, sering saya ulang itu, sering diulang-ulang, akan kududukkan, Yesus ngomong itu, barang siapa menang akan kududukkan di mana, di atas tahtaku lah itu ya. Ya toh? Akan, masih belum berarti. Sebagaimana aku, lah Yesus telah menang dan duduk di atas, bersama-sama dengan sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama Bapakku di atas tahtanya, tahta Bapa. Itu dipersatukan ya, sampai bayangkannya kan kayak pangku-pangkuan gitu. Ya ini kan bahasa teologi, bahasa rohani yang tidak bisa secara fisik. Dibayangkan secara dipersatukan. Lah, kita udah terus belajar, nanti lama-lama ngerti kok. Dan di Kersel itu Pak Hari sempat mencoba membuka kembali memperdalam atau membuka kesempatan untuk diperdalam lagi ya. Dan mencoba mencari-cari, enggak apa-apa, Kersel itu kesempatan untuk mendalami lagi gitu, apa yang sudah diajarkan. Seperti apa kesatuan dengan Tuhan itu ya. Lah minggu lalu itu ini kan seperti abstrak semua kan ini. Nah, minggu lalu dikasih contoh, saya ingat enggak? Ayo coba minggu lalu saya khotbah apa? Salah satu contoh, ternyata di Alkitab banyak loh contoh tentang kesatuan. Minggu lalu contohnya apa? Yesus, maaf minuman saya kok lompat ke sana. Yesus pokok dan kita caranya, ya toh? Maaf, minum dulu ya. Yesus pokok itu batang gitu loh, saudaraku, paling gampang. Kita carangnya, lah kan itu jadi satu kan. Ya toh, kalau tinggallah dalam aku di dalam kamu gitu ya, disuruh bersatu. Seperti ranting tinggal pada pokok anggurnya, itu waktu contohnya pohon anggur. Ya kan? Seperti ranting tinggal pada pokok anggur gitu. Dan kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kan. Seperti ranting yang kalau di luar aku seperti ranting yang tidak nempel pada batangnya, akhirnya apa? Jadi layu, kering, mati, bahkan dibakar. Itu ayatnya gitu minggu lalu ya. Itu salah satu contoh. Lah kali ini saya juga memberikan contoh di Alkitab tentang kesatuan dengan Allah. Haleluya. Minggu lalu judulnya apa itu? Dipersatukan dengan Allah ya, melalui Kristus. Saudara mau dipersatukan dengan Allah, amin? Ini ajaran lain tidak ada loh, saudara. Agama apapun cari. Mana ada umat itu dipersatukan dengan Allah, jadi satu loh. Semua itu kayaknya Tuhan itu jauh, engkau jauh, aku jauh. Gitu. Kalau kita ini enggak.
Kita ini jadi satu, manunggal, kalau bahasa Jawa itu ada ya, manunggal. Dengan Allah itu manunggal. Ya, bahasa Jawanya. Nyawiji mungkin ya, yang ngerti bahasa Jawa. Nyawiji, ini malah orang Sulawesi enggak ngerti nih. Nyawiji ya, nyawiji. Siji itu satu ya, menjadi satu. Lah contohnya seperti ranting melekat pada pokok anggur. Lah kali ini kita ada contoh lagi yang kita akan perdalam tentang kepala. Katakan kepala, 1, 2, 3, kepala. Kepala itu jadi satu dengan apa? Tubuh. Kita sudah sering dengar ya, orang Kristen, ini jargonnya Kristen. Yesus itu kepala gereja. Nah, kita akan belajar itu. Tapi yang kita belajar bukan kepala gereja, karena sebelum belajar kepala gereja harus belajar ini dulu. Kepala atas segala ciptaan. Ya, judul hari ini, Kristus adalah kepala atas seluruh ciptaan. Ya, dari situlah nanti. Karena kalau kita langsung belajar Yesus kepala gereja, nanti saya tunjukkan ayatnya. Harus dimulai dulu. Belajar dari Yesus sebagai kepala atas segala sesuatu. Kepala atas seluruh ciptaan, baru nanti belajar Yesus sebagai kepala gereja. Ya kalau kita belajar Yesus langsung sebagai kepala gereja, maaf kadang pikiran kita nanti jadi dangkal, jadi sempit. Kepala itu apa saudaraku? Kepala itu, ini kan gundul kita. Yang dimaksud kepala ini, memang Alkitab ini penuh dengan kiasan-kiasan istilah, tapi nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita banyak. Coba, kepala rumah tangga, Pak Hari kepala rumah tangga? Ya, Pak Hari kan bukan gundulnya rumah tangga kan? Apa yang dimaksud Pak Hari kepala rumah tangga? Pimpinannya, yang mimpin ngepalai rumah tangga ya. Saya lupa, bapaknya Yafet ini siapa kok? Belum pernah tanya namanya. Pak siapa? Pak Petrus. Wah luar biasa. Petros, Petros ya. Bahasa Yunaninya Petros gitu ya. Itu kepala rumah tangga juga. Mas Yafet ya sudah menikah ya kepala rumah tangga, walaupun yang dipimpin cuman situ ora apa-apa. Itu minimal ada kepala rumah tangga. Kepala sekolah, berarti apa? Yang ketuanya, yang mimpin, yang ngurusi sekolah, yang paling tinggi kan kedudukannya di sekolah itu. Banyak istilah kepala polisi, yang mimpin jajaran kepolisian seluruh Indonesia. Kepala negara, yang mimpin negara, gitu kan. Berarti kepala. Lah sekarang kalau Yesus adalah kepala atas, nah kita kan langsung gereja, jadi seolah-olah Yesus itu pimpinan gereja. Waduh, lingkupnya kecil. Harus, tapi nanti kalau belajar ini luar biasa nanti. Itu saya harus membagi menjadi 3 khotbah, enggak bisa sekali, terlalu luas soalnya. Kita belajar dulu sebelum nanti Yesus, nanti arahnya ke sana, kepala gereja kita harus belajar dulu Kristus sebagai kepala atas segala ciptaan. Efesus pasal 1 mulai ayat 9. Kepala atas seluruh atau segala sama ya, seluruh atau segala sama. Kita lihat dulu, Efesus 1 ayat 9 mulai. Ini adalah rencana Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tiba-tiba, tapi sudah rencana kekalnya Tuhan. Ya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya ya, kepada ini Bapa, ya, Allah Bapa telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Ada rencananya kan, itu rencananya Tuhan, rencananya Bapa, sesuai dengan kerelaannya, sesuai dengan kehendaknya. Terus? Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di rencananya ini dirancang di dalam Yesus gitu loh. Wah, kira-kira gitu kan maksudnya. Rancangan Allah ini sejak semula. Jadi Yesus datang ke dunia itu bukan karena hal yang tiba-tiba, hal yang kebetulan. Wow, itu bahkan ketika Adam jatuh dosa, kalau kita mau lihat ini namanya proto evangelion. Injil mula-mula, Injil awal. Ya, Yesus itu sudah kedatangannya ke dunia itu sudah diberitakan. Diceritakan itu mulai dari Kejadian pasal 3. Waktu Adam jatuh dosa. Ketika perempuan itu ya mendapat hukuman. Ini malah yang luar biasa, pemberitaan kedatangan Yesus ini diberitakan itu waktu menghukum iblis, ular itu loh. Dengan apa? Coba buka ya. Ini Kejadian 3 berapa? Cari no. Tugasmu depan nyariin. Kejadian 3 ayat berapa itu? Waktu iblis saya harus buka ini jadi. Waktu dihukum itu loh. Ini bicara kedatangan Yesus sudah dinubuatkan ini. Kejadian 3 ayat ini manusia dulu 18 20 perempuan dihukum
Terus, ular itu dihukum Kejadian 3 berapa? 15. Sebetulnya mulai 14 ya, tapi 14 sudah dihukum ya. 15 ini muncul di situ ucapan di dalam penghukuman kepada iblis. Itu ada berita tentang kedatangan rencana penyelamatan di dalam Kristus. Baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini ular ya, perempuan iblis. ini. Dan perempuan ini, Hawa. Karena yang digodakan perempuan ini, si Hawa itu. Terus? Antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunanmu, ular. Ya. Wah ini kalau bahas ini panjang, saya tidak tergoda ya bahas ini. Itu nanti urusan dengan Kain, dengan apa itu, nanti kan ini Kain belum lahir, ini sudah ada keturunanmu. Kain itu berasal dari si jahat. Wah nanti dalam bahas itu, lain kali aja. Keturunanmu dan keturunannya, ya. Nya itu perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, ular. Ya, akan ada permusuhan antara keturunanmu, ular, dan keturunan perempuan itunya. Keturunannya perempuan ini, perempuan tadi yang mana ini, akan meremukkan kepalamu. Ya toh? Keturunan ini siapa? Itu tunggal, bentuk tunggal itu, keturunanmu. Nanti itu akan meremukkan kepalamu. Bukan kepala keturunanmu, bukan kepalamu, iblis. Kau akan diremukkan kepalamu nanti oleh keturunan perempuan itu tadi. Luar biasa, bukan keturunan laki-laki. Halo perempuan-perempuan di sini, Tuhan juga pakai Anda, amin. Memang dosa gara-gara Anda. Tapi Tuhan pakai Anda juga untuk, ya. Makanya Maria itu dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelesaikan juga. Ya, wanita-wanita yang luar biasa. Jadi jangan merasa, oh gara-gara aku ini. Tapi gara-gara Anda juga. Kristus datang, ya. Gara-gara wanita juga keselamatan datang dalam rumah tangga Anda. Amin, saudaraku. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepalanya ular. Ini bicara kepala-kepala semua nih. Kan kepala ini, berarti jangan bayangkan ular kepalanya diinjak, itu kan gambaran. Memang, ini pokoknya, pimpinannya, pusatnya, untuk akan dihancurkan. Dan itu terjadi di kayu salib. Dan, ini tahunya dari mana? Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Waduh. Ya kan? Waktu Yesus disalib, remuk tumitnya, dipaku kan. Itu ada di Mazmur 22. Wah nanti kalau buka kemana-mana, diprotes Mas juga, mau ngajar kepala jadi kemana-mana. Tapi biar Anda ngerti gitu loh, saudaraku ya. Yesus itu sudah diberitakan, bahkan sejak manusia jatuh dosa. Jadi ini sejak semula udah, rencana ini ada nanti. Kan gara-gara perempuan ular ini ada tipu menipu ini jatuh dosa seluruh dunia. Katut Adam, seluruh manusia jatuh dosa. Tapi akan ada pemulihan ya terjadi melalui apa? Ini tentang Yesus ini. Kepala ular sumbernya dosa nanti akan diselesaikan. Ya, tapi tumitnya remuk ini yang apa? Dan ini bicara perlu korban ya, penebusan dosa. Dan itu nanti di bawah Adam dan Hawa diberi pakaian ya dari kulit binatang. Berarti ada yang dikorbankan. Ya, dari situ ada binatang dikorbankan. Dan penafsiran itu adalah domba, kambing domba. Taunya dari mana? Persembahan Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima Tuhan. Habel mempersembahkan kambing domba. Karena dia ingat ayahnya dulu terusir dari Taman Eden berdosa. Tapi Tuhan ampuni. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan janji. Nanti keturunan dari ibu ini. Itu kan Kain dan Habel sebetulnya. Tapi ternyata kan tidak kan. Anaknya Hawa siapa? Adam dan Hawa punya anak siapa tadi kan? Kain dan Habel. Apakah yang dimaksud ini meneremukkan ular? Kan enggak, Kain malah bunuh adiknya. Dosa malah bertambah. Habel jadi korban. Ya kan? Tapi luar biasa, bahas panjang. Darah Habel itu berteriak kepada Tuhan. Ya. Akhirnya, ya inilah saudaraku, singkat cerita, ini sudah direncanakan. Ayo kembali, Efesus 1 ayat 9. Ya. Saya ini soalnya ingat ayat itu langsung ke sana. Terus, jadi ini sudah direncanakan Tuhan sejak semula di dalam Yesus, penyelamatan, pengampunan dosa, bahkan penyatuan, termasuk penyatuan ini. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Sebagai kegenapan, saudaraku ya,
Selalu persiapan. Jadi ini Tuhan itu tidak pernah bekerja itu secara tiba-tiba. Ingat, kedatangan Yesus ke dunia, peristiwa Natal itu didahului dengan Yohanes Pembaptis. Apa tugasnya Yohanes Pembaptis, saudaraku? Lihat, aku mengutus utusanku untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Ada persiapan. Sebelum Yesus datang ada Yohanes Pembaptis. Ya, bahkan nanti sebelum Yesus datang kedua kali, Yohanes Pembaptis itu gambaran gereja. Nah, nanti makanya kita belajar kepala gereja. Ya. Saudara tahu enggak salah satu indikasi kedatangan Yesus atau tanda kedatangan Yesus? Injil diberitakan kepada seluruh dunia, pada segala makhluk. Sampai itulah, setelah semua dengar, adil Tuhan kan, semua udah dengar Injil. Mau terima enggak urusan masing-masing, tapi paling enggak Injil sudah diberitakan. Dan setelah Yesus datang kedua kali, ya, untuk menjadi hakim, jadi raja. Ya, jadi sebagai persiapan, tapi saya tidak bahas itu. Tapi intinya ada rencana Tuhan sejak semula. Dan ini adalah mempersiapkan kegenapan waktu untuk apa? Mempersatukan. Mempersatukan di dalam Kristus. Bahasa Yunaninya itu dari anakephalio, ya, anakephalio. Kepala itu kepala. Anakephalio, mempersatukan. Tapi di sini artinya memang to sum up, menyimpulkan apa. Jadi kalau saudara biasa komputer ya, apa itu? Excel ya. Itu ada angka satu, terus nambah, ditambah. Itu pakai rumus itu kan sum gitu. Sum itu ya, summarize. Jadi sum up. Jadi mulai atas sampai bawah itu dirangkum, digabung jadi satu, langsung hasilnya kelihatan. Itu dari ini saudara, artinya anakephalio ini. Jadi seluruh mempersiapkan segala sesuatu, genapan waktu untuk mengumpulkan bersama, menyatukan bersama di dalam Kristus, ya toh? Sebagai apa? Kepala. Lah, ini bahasa Yunaninya sebagai kepala. Itu ekonomian, ekonomia. Itu dari situ muncul kata ekonomi, oikos nomos. Ekonomi itu yang pernah belajar itu dari bahasa Yunani, oikos, ikos sebenarnya, dan nomos. Ikos itu artinya keluarga atau rumah. Ya, rumah tangga. Yang belajar ekonomi ini, kamu manajemen ya. Itu kamu diajari enggak yang akuntansi juga? Ekonomi, bahasa Yunaninya. Enggak masuk kamu mungkin. Wah, enggak. Ikos dan nomos. Nomos itu hukum. Ingat enggak kamu? Hah? Ya, kamu takut. Lupa, takut dites ya. Hukum. Jadi hukum dalam rumah tangga gitu maksudnya. Itu yang bicara ekonomi, ngatur keuangan rumah tangga. Jadi hukum yang ngatur, pengaturannya. Finance itu keuangannya. Ekonomi itu ngaturnya, cari cara ngaturnya itu. Lah ini Kristus sebagai yang ngatur gitu loh. Ekonomian, kepala di sini. Ya nanti kepala juga kepala ada dua bahasa. Nanti ada satu lagi arki. Jadi kepala ekonomian, ya ekonomian ini dan ketiga arki nanti. Ya oke. Menyatukan Yesus di dalam Kristus sebagai kepala atau yang mengurus management of household affairs, urusan rumah tangga. Jadi dianggap ini keluarga semua. Makanya gereja itu disebut keluarganya Allah. Yang ngurus siapa? Tuhan Yesus, gitu loh maksudnya. Ya Allah memang kepalanya, tapi Yesus ini yang diserai. Rencananya Tuhan, Yesus yang ngatur seluruh ciptaan ini. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya, Yesus yang ngatur. Loh, kok baru lahir? Loh, yang dilihat jangan pas lahirnya Natal, sebelum lahir Natal sudah ngatur. Sebagai Sang Firman, nanti kita belajar itu minggu depannya. Ya, jadi Yesus ini sebagai kepala segala sesuatu, terus baik yang di sorga maupun yang di bumi. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Bayangkan sorga bumi diatur sama Tuhan Yesus, dipersatukan ke dalam Dia. Tadi kan anak kephaleo tadi di sum up, di-summarize kan apa? Angel terjemahannya. Dirangkumkan ke Dia, di bahasa Jawane digowo, dikelompokno, dikumpulin. Oh ya ini ada bahasa gather up in one, gathering, dikelompokkan Lah ini karena ada bahasa Yunaninya sebagai kepala ini
is itu menuju kepada kepala gitu. Jadi kita ini ke arah dia gitu. Untuk sebagai kepala, Yesus sudah datang sebagai manusia menebus dosa, kita diselamatkan, diampuni, terus kita dibawa gitu loh kepada dia, dipersatukan sebagai tubuh. Tapi sebelum bicara tubuh, gereja sebagai tubuh, kita belajar dulu seluruh ciptaan ini akan dipersatukan. Saudara pernah belajar tentang ada istilah predestinasi, kita harus hati-hati menyikapi itu. Saya mau tunjukkan dulu ayat Efesus pasal 3, ayat 1 ya. Efesus 3, supaya Anda mulai ngerti, saya kayaknya tidak bisa cepet-cepet ya, harus ini kita harus hati-hati belajar predestinasi ya, bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3, kebalik saya. Ya, baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus, ingat rencana tadi dalam Kristus, penyelamatan dalam Kristus. Itu kalau semua itu dibahas, intinya Alkitab itu dalam Yesus Kristus semua. Ciptaan pun diciptakan dalam Kristus sebagai Sang Firman, ya. Dalam Kristus Tuhan Bapa telah mengaruniakan apa? Baca. mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oh, di dalam Kristus itu. Di luar Kristus, makanya Yesus ngomong, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lupa yang di luar sana, di luar Kristus, kok ya bisa kaya. Lah makanya ngukur berkat itu, jangan ngukur cuman dari materi. Saya kepingin ngomong gini, tidak tahu kok berapa waktu ini. Sebenarnya gini, saudara, sebenarnya kita ini bisa punya masalah, bisa tidak punya masalah. Itu tergantung dari mana, saudara. Saya lagi merenungkan dari ini loh, cara berpikir kita. Kalau kita nganggep itu masalah, ya jadi masalah. Kalau kita anggap itu bukan masalah, ya nggak ada masalah gitu. Orang yang merasa aku kok nggak punya pasangan ya, masalah berat ini, wah, jadi masalah itu. Tapi bagi orang nggak masalah, nggak tahu Riki yang mana, pikirannya yang bagaimana Riki. Masalah nggak buat kamu, misalnya, udah putus belum yang itu? Atau masih, kan kalau Anda nganggap ini bukan masalah, nggak masalah. Wah, uangku pas-pasan. Kalau engkau nganggap, wah, kenapa kok pas-pasan terus masalah? Padahal pas dalam Kristus ini luar biasa. Pas waktunya bayar listrik, ada. Pas waktunya beli beras, ada. Pas waktunya beli bensin, ada. Kan pas-pasan kan pas gitu. Ya toh? Tapi ada orang mikir, wah ini masalah, harusnya uangku ini jadi masalah. Kalau kau pikir, wah ini nggak bersyukur, tadi kita kan nyanyi apa tadi, bersyukur tadi itu ya. Selalu kita mengucap syukur kan, Bapak, berkatmu hari ini, kadang kita mikir, aku nggak diberkati loh, pikiranmu dewe. Engkau masih bernapas enggak kau? Banyak orang sesek napas loh. Kok bisa napas dengan sampai ombo irungnya, wah, punya tetangga, teman-teman diambil semua. Masih bisa makan, banyak orang enggak bisa makan. Kan cari, kenapa aku makan tahu tempe? Wah, sudah makan loh. Banyak orang enggak bisa makan. Tapi zaman sekarang hampir enggak ada orang enggak bisa makan ya. Luar biasa. Kok masih pakaian? Bajuku ini baju lama, saya enggak pernah beli baju baru. Saya pakai aja. Bagi saya enggak masalah, tapi ada orang mempermasalahkan. Siapa Lin ya pernah ngomong, kok bajunya itu terus. Loh itu kan bagimu masalah, bagiku enggak masalah gitu ya. Kan jadi masalah, kepikiran akhirnya, iya kok enggak bisa beli baju baru, alah. Makanya masalah itu tergantung mindset. Wah, mindset ya, keren. Ngerti mindset? Cara berpikir, kalau engkau mikir itu masalah, ya masalah. Kalau engkau mikir itu enggak masalah, oke. Bukan masalah, no problemo gitu ya. Ngapain gitu, gitu. Makanya ini saudara, di dalam kita ini, udahlah, makanya saudara jangan iri lihat orang. Orang harus iri lihat Anda. Itu Alkitab ngomong. Benar ya? Di mana itu nanti akan terjadi di akhir zaman itu 10 orang itu akan ngejar kita, memegang puncak jubah. Aku mau ikut kamu. Harusnya gitu, bukan aku tak melok kon yo kok soge. Kon ning Mbah Dukun ndi? Kon ning gunung ndi? Oh, gundulmu ngono. Harusnya walaupun mungkin saudara tetangga saya ini rumah sana gede ya, dokter sebelah sini gede gitu, enggak apa-apa. Kita bukan ukuran materi.
Itu yang dia pernah, maaf, yang rumahnya dokter itu ya, tak sebut kudu, itu enak ya. Kapan istrinya pingsan, ternyata ada perempuan bawa anak, ini anaknya. Kamu mau gitu enggak? Ayo, tak kasih rumah gede, tapi aku nanti datang ada cewek, ini anaknya apa enggak geblak-geblak gitu. Itu tetangga persis itu. Joshua aja jadi apoteker gara-gara lihat itu kok bisa kaya apa ya kerjaannya ya. Dokter itu. Biar jadi dokter gimana? Belajar, masih kecil SD apa TK. Belajar, yang pinter nanti kan saya motivasi gitu, akunya belajar terus. Walaupun belajar enggak jadi dokter, apoteker lumayan lah. Ya kita jangan ngukur materi. Ya, orang Jawa bilang sawang sinawang ya. Ya sayang ya, itu tetangga kan ada itu bosnya Mbak Asih. Lagi krisis sekarang. Padahal dulu waktu kamu pegang kerja di situ ya. Top ya, apa itu, kapan nangis-nangis cerita sama nyonya, habis semua. Uangnya apa, mau jual ini, mau jual itu. Enak ya lihat, depotnya rame terus kan lewat, sering lewari. Gak ngerti rame tangan sampai, wah saya masak itu sampai, waduh, goreng gurame. Wah untuk sebat 10.000 aja, aduh. Orang ngelihat seperti itu. Makanya ini tergantung ini rasa syukur, wah ucap syukur. Ya kan, ucap syukur. Anda bisa mengucap syukur. Tempat kami masih kontrak untuk usaha, tapi mengucap syukur masih bisa jualan. Ya toh. Banyak orang apa enggak ukurannya. Telah dalam Yesus mengaruniakan kepada kita segala. Kata baca sama-sama saudara tiga, segala. Opai. Kowe wis duwe kabeh. Amin. Oh, amin Mbak Amin, Mbak Amin, Mbak Ani, Mbak Amin, amin Mbak Ani. Luar biasa. Amin, saudaraku, saudara punya semua. Ya Mimi ya, kamu enggak usah mikir, enggak masalah, enggak apa-apa. Gak ada wong lanang enggak apa-apa. Engko ae. Tergantung kan. Wah, kalau mikir enggak tahu Mas juga sekarang masalah enggak ini? Asik. Dulu enggak masalah, aku sendiri happy. Mbok saiki. Tergantung cara mikir. Ya, oke, lanjut. Ayat 4. Sebab di dalam Dia ini Kristus, semua di dalam Kristus. Allah telah memilih kita. Allah telah milih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia jadi. Bayangkan, sebelum dunia diciptakan. Allah itu sudah milih loh. Anda belum ada kok dipilih. Loh ini kan karena Allah itu Maha tahu. Ini loh, karena Allah. Kalau kita ya enggak ngerti. Allah sudah milih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini rencananya Tuhan. Sejak semula di dalam Kristus. Maksudnya gini, saudaraku. Ya jangan hati-hati nih. Jadi bukan berarti, maaf, kalau agama lain itu ada takdir ya. Kristen tidak ada takdir. Ini ditakdirkan masuk neraka. Ini ditakdirkan masuk surga. Ini ditakdirkan kaya. Ini takdirku miskin memang. Takdirku rumah tangga berantakan. Oh no. Oh iki lho, wocon. Kristen niku iki Joshua. Jo iku iki lho rek Kristen niku. Allah di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus ya mbuh emplokon karepmu dhewe. Dalam Kristus rencana Tuhan itu sejak semula. Semua itu baik. Dari semula, ya toh? Telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dalam apa? Dalam rencanamu Tuhan. Ada lanjutannya. Rencana indah, itu rencana Tuhan. Loh Pak, kok ruwet hidupku? Lah tunggu dulu. Engkau dhisik. Nah itu mau loh, makanya dipersatukan. Sudah dipersatukan, sedang dipersatukan, akan ya mbuh kowe ning ndi ngono. Kan proses sedang. Jadi kita ini sudah menerima pemilihan dari Tuhan sebetulnya. Semua orang itu dipilih. Makanya banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebetulnya semua itu diberi kesempatan itu maksud saya. Tapi kan kita ini bukan robot. Kita bisa milih. Jadi tidak ditakdir. Tapi Tuhan itu, makanya ada firman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki, ada beberapa ayat itu. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan tidak ingin. Bahkan ini loh, sampai di mana? Surat Petrus ya, atau Ibrani itu. Orang yang mati zamannya Nuh, kena air bah itu banyak.
Itu Yesus waktu mati di kayu salib mengunjungi itu juga. Loh itu adanya loh, didatangi. Baca waktu baptis kan, konseling baptis tak buka itu. Zaman Nuh itu sempat didatangi juga. Diberi kesempatan dengar Injil, teman-teman. Itu udah kebangetan terus ya. Kalau Yesus sendiri yang datang tetap gak percaya, ya mbuh aku ngomong. Mereka diberi kesempatan. Jadi Tuhan ini rencananya dari semula itu sungguh baik, amat baik. Semua ketinggian yang nada. Ya apa sih kamu ngasih nada? Enggak pakai musik ini. Jadi Tuhan tuh kepingin semua itu baik. Dari semula direncanakan kudus tak bercacat. Adam diciptakan kan kudus tak bercacat, serupa dan segambar dengan Tuhan. Enggak mati kamu. Kamu kalau makan buah kuldi baru keselak mati kamu. Enggak oleh. Tapi waktu diciptakan serupa dengan Tuhan, gambarnya Tuhan. Suci kudus, jadi raja menguasai kosmos. Sebenarnya terjemahannya bukan cuma kosmos kalau bahasa Septuaginta Latin, Yunani itu. Menguasai, bayangkan burung-burung di udara. Loh, itu sampai burung-burung di udara itu Adam itu rajanya juga. Kan menguasai kosmos ini. Serupa dengan gambar Tuhan, tapi ya itulah. Adam milih makan buah kuldi, keselak. Jatuh dosa. Itu buah pengetahuan, enggak tahu buah kuldi itu apa. Kalau Alkitab jelas, sorry ya kitabnya. Kalau Alkitab jelas, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan enggak mau, jangan. Yang dikasih buah kehidupan, pohon kehidupan. Tapi Adam milih, ya karena ketipu sama iblis, ini kurang kamu. Itu loh orang naik kurang-kurang terus kejelungup, saudaraku. Bener enggak? Ya toh, sudah diberikan Taman Eden, paradiso, diberikan pohon kehidupan. Udah, bahkan semua yang lain titilono. Tapi sing satu ini jangan dong, ngono sik kurang aja saudara. Ya apa? Itulah manusia, hati-hati. Kalau saudara merasa kurang enggak cukup. 1 Timotius 6, sudah lama enggak baca ayat ini. 1 Timotius 6 ya? Ayat berapa? 5. Pak, kakedon. Sudah lama enggak? 1 Timotius 6 ayat 4. Apalan aku jangan. Duduk Ayat berapa? Ayat 6. 6. Saya kurang ke bawah. 4 tadi. Ini. Wah, Mbak Asih. Ayo baca. Kamu jangan cari meme cc lagi ya. Taruh tinggi. Nah, kalau memang Tuhan kasih, tenang aja, enggak usah kejar ya. Tuhan itu berkat itu enggak perlu dikejar, Saya aja loh datang sendiri tuh. Aku ya datang sendiri kan, sama-sama datang ketemu. Saya kan ke Solo karena frustasi. Pelayanan plus frustasi, ketemu orang frustasi juga dia. Frustasi keluarganya, orang frustasi ketemu frustasi ya. Baca. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau ada rasa cukup, syukur Tuhan. Ada rasa cukup itu maksudnya kita bersyukur dengan apa yang ada. Itu memberi keuntungan yang besar. Pak itu kan kalau pikiran dunia sekarang kan, itu enggak kurang kurang ambisius, kurang apa? Berarti kan kita mandek stuck di situ. Tunggu dulu. Baca selanjutnya. Ayo, orang kuliah ekonomi lihat ini. Ini ilmu lebih tinggi dari ilmu ekosnomosmu tadi ya. Baca nih. Sebab kita tidak membawa sesuatu. Ini cara berpikir sekali lagi. Aku enggak tahu kok khotbah gini, mau khotbah kepala jadi ke sini. Karena ini loh, saya ini repotnya gini, saya ini sadar kalau ngasih pengajaran jemaat, biasa nih. Padahal pulang butuh tuntunan jalan hidup. Oke lah, saya ngikutin aja. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Ada yang lahir ke dunia sudah pakai cincin emas, pakai kalung. Bawa deposito langsung lahir ke dunia. Kita enggak bawa apa-apa ketika lahir ke dunia. Terus? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu mati dibawa semua. Ini cara berpikirnya. Ngapain kamu hidup sampai banting tulang dibanting-banting, sakit semua. Ya kan? Ini saya bukan berarti anti kerja keras, maksudnya ini yang karena ambisi. Tapi kalau kerja keras karena kewajiban, saya ini ya bekerja keras. Bukan maksudnya kerja. Saya ini belajar bahasa Yunani sampai muntah-muntah ini nulis. Titik koma enggak boleh salah. Saya cara baca aja yang masih belum. Ini karena dosen saya Romo yang ortodok dari Yunani 7 tahun saya di Yunani itu sampai duduk itu sakit semua.
Sekarang agak modern ya, saya tinggal download. Dulu itu harus buku dia. Ya, jadi maksudnya orang kerja keras, belajar juga kerja keras, kerja juga kerja keras. Tapi itu kan karena kewajiban gitu. Ya kalau kita tidak bekerja keras menginjil kan, tapi maksudnya kerja keras banting tulang itu dalam arti bukan kerja keras banting tulang karena dia tidak mensyukuri yang sudah ada. Kurang terus. Akibatnya apa? Jadi cara berpikir yang salah, lupa. Nanti aku kembali pun gak tak gowo. Wong aku datang ke dunia ndak bawa apa-apa, pulang pun ya tak lepas semua. Ya toh, ku tinggal semua. Tapi kenapa gara-gara yang ditinggal ini datang nggak dibawa, datang nggak diundang, pulang nggak diantar loh, lah. Ini towo. Datang apa Pak? Datang nggak bawa apa-apa, pulang juga ke rumah nanti apa? Nggak bawa apa-apa. Kenapa dibela-belain sampai meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman sampai nggak karu-karuan itu? Kongslet. Terus baca. Ini loh, hukum ekonomi. Nah, terus itu ayat 8. Loh, tadi berapa itu benar? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wah, ini Alkitab ini ngajar apa ini? Enggak ngajar prestasi nih. Ini diajari dari sini dulu mulainya. Kamu bisa enggak bersyukur dengan apa yang ada? Loh, Tuhan itu kalau berkati kan berlimpah-limpah, segala tadi berkat. Tapi masalahnya ini Tuhan enggak ngajar kita jadi ambisius, ngajar kita serakah, tamak, itu hati-hati loh. Alkitab menuliskan banyak ayat, cari dewi itu banyak. Tamak, serakah itu sama dengan, oh ini yang apa ayat ini? Penyembahan berhala. Ya apa sih? Saudara, saya enggak nyembah berhala Pak, saya rajin ke gereja. Tapi kamu tamak, kamu serakah. Sama dengan menyembah berhala. Kamu kelihatannya datang ke gereja. Baik yang di sini, kamu bukan yang lihat di YouTube, entah di Instagram. Kita ada Instagram, ada YouTube. Yang lihat, kamu lagi dengar firman, cari Tuhan apapun. Tapi kalau ketamakan, ada keserakan, kau tidak sedang nyembah Tuhan. Orang yang nyembah Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Maaf, saya tidak ngajarin teologi kemakmuran. Saya percaya saya sudah makmur. Saya sedang dimakmurkan Tuhan. Dan saya nanti akan makmur di surga bersama Tuhan. Ngapain harus saya cari, kejar? Saya syukuri apa yang ada. Saya kerjakan tanggung jawab saya. Dan Tuhan tambahkan terus, tambahkan. Ya tambahkan, apa yang kita kerjakan ditambah. Jadi tidak cari-cari karpe dewi. Kenapa? Ini asal ada makan pakai cukuplah, itu 9, lihat ini. Ini loh, peringatan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang ingin kaya, pikirannya dia bisa lebih baik. Ngejar lebih sukses. Ternyata menjadi terjatuh ke dalam pencobaan. Kena masalah. Kena masalah. Pengen untung, jadi buntung. Buntung. Pengen untung jadi buntung. Enggak, kalau buntung kan ada spasinya, U-nya 2 ya Bu ya. Bu yang untung, amin buntung ya. Bu yang untung ini, bukan U-nya hilang 1 bahaya Bu ya, jangan sampai hilang 1 U-nya. Terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Celaka. Terus? Yang menenggelamkan. Tenggelam, bayangkan sampai tenggelam. Manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Akhirnya binasa. Ya apa? Mau cari ini? Loh kaya enggak berdosa, tapi ingin enggak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Pengen untung malah buntung, pengennya kaya malah jatuh. Hati-hati saudaraku. Makanya ukuran, saya gara-gara pengen jelasin tadi loh, saya lari ke sini ngapain ya, karena segala berkat. Kadang-kadang saya merasa gini, orang Kristen merasa kurang diberkati. Itu loh saudaraku, tonggoku lebih kaya, itu loh nyembah kembah dugel ya, so kaya, itu loh. Gak beragama kok kaya, akhirnya aduh jangan ngukur itu. Makanya di Mazmur itu ya, orang-orang yang Anda iri, anggap mereka kaya, Mazmur 73. Mereka itu seperti orang yang sedang berjalan di tanah di tempat yang licin. Sekali mereka terpeleset, hancur. Tapi kita enggak, saudara. Kita sudah di dalam rencana Tuhan. Ya memang, ya jujur aja, rotok gak enak kasarannya. Kalau daging, yang enggak enak itu dagingnya. Gak enak dagingnya. Kadang lihat orang bisa happy-happy, seneng-seneng.
Misalnya Anda harus karena hidup suci, hidup kudus misalnya, menderita karena Kristus, tidak apa-apa. Gitu. Yang orang bisa nipu sana, nipu sini, waduh enak bisa bohong misalnya. Ya, jujur kacang hijau, jujur ajur itu orang Jawa. Tapi enggak, kita malah ada firman Tuhan Mazmur, Tuhan itu dekat dengan orang yang jujur. Suci hatinya, bersih hatinya. Itu dekat. Ya, oke. Belum khotbah ini. Ini balik ke ayat 10. Tadi sudah ya, Efesus 1 ayat 10. Ya toh, ya tetap untung di atasnya aja nih kan. Sebagai persiapan untuk mempersatukan di dalam Kristus, semua di dalam Kristus. Sebagai kepala menuju kepada Dia untuk di surga maupun di bumi. Nah, kita akan melihat Yesus menjadi kepala ini untuk kita. Ini kita lompat ke ayat 21, tetap di Efesus nanti, tapi pembahasannya 22, 23 aja biar cepat. Nanti pembahasannya di minggu berikutnya. Ya, tadi bicara segala sesuatu dipersatukan, di sum up, di summarize, di gathering up, dibawa kepada Kristus, dipersatukan. Untuk apa? Ini loh. Dan segala sesuatu telah diletakkannya ini di bawah Efesus 1 ayat 22 ya, mungkin ada yang belum tahu ayatnya. Segala sesuatu tadi telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, saya akan pelan-pelan ayat ini ya. Ini terjemahnya nggak salah, cuman ini punya metode tersendiri penerjemah ini. Sebetulnya kalau urutannya gini, saudaraku ya. Jadi Dia ini, Tuhan Yesus ini telah ya ke afton Dia eduken, Dia ini memberikan sebagai kepala, kevalen uper panta. Jadi gini, Yesus itu kalau urutannya itu gini, semua diletakkan bahwa ke Kristus, dan Kristus itu telah diberikan oleh Allah, memberikan itu maksudnya Allah itu memberikan Yesus ini menjadi kepala, gitu loh, dijadikan kepala istilahnya atas segala sesuatu dulu. Jemaat itu di bawahnya, dan setelah menjadi kepala atas segala sesuatu, itu struktur Yunaninya, saudara bisa cek. Kalau saya jelaskan nanti rumit. Intinya itu seperti itu. Ya, kalau saudara mau tahu gampangannya gini, terjemahan nanti 23 coba baca. Ada kata jemaat lagi. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Jemaatnya ini kan tadi di ayat 22 ada, 23 ada. Sebenarnya jemaat itu cuma satu, di ayat 22 saja. Di sini tidak ada. Jadi naruhnya, jadi bahasa Indonesia itu karena menerjemahkan jemaat itu di atas duluan, sehingga perlu 23 kata-kata jemaat lagi. Padahal bahasa Yunaninya enggak seperti itu gitu loh. Tapi maksudnya enggak salah, saya tahu sih. Tapi sebetulnya gini loh, ulangi 22. Kalau bahasa Yunaninya ya, enggak usah saya baca. Intinya gini, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus itu Dia telah diberikan, jadi bukan kepada jemaat, diberikan sebagai kepala. Edoken kevalen. Edoken itu diberikan mengepalai. Ini kevale di sini. Kevalin, panta, segala yang ada ini, uper panta, iper itu segala, atas. Jadi atas, panda itu segala. Ya, segala yang ada. Terus baru ti jemaat, ti eklesia, ya. Baru jemaat di situ. Ti eklesia. Ini datif ya. Yunani itu rumit sudah memang ya, tapi kalau ngerti enak. Jadi bukan cuma subjek, predikat, objek, enggak, datif, ono neng. Jadi gini, Yesus itu diberikan, Yesus itu adalah kepala segala sesuatu, terus menjadi kepalanya gereja jadi tubuhnya gitu loh. Makanya kita perlu belajar Yesus itu kepala segala sesuatu. Dan jemaat ini adalah tubuhnya, yang adalah 23 tadi, ini 23 tadi, tubuhnya gitu loh. Seharusnya terjemahnya gitu. Jadi Yesus ini diberikan sebagai kepala atas segala sesuatu, ya, menjadi kepala gereja, menjadi tubuh gereja ini menjadi jemaat ini adalah tubuhnya gitu loh maksudnya. Jadi dari kepala segala sesuatu menjadi kepala gereja juga. Dan gereja ini adalah tubuhnya.
Nanti ada, kenapa kok tubuh ini luar biasa, tubuh itu kita, gereja Tuhan. Itu luar biasa nanti. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat ada rencana Tuhan buat umatnya, buat gereja Tuhan. Tapi kita harus belajar dulu tentang Yesus ini sebagai kepala segala sesuatu. Ya, kephalin hiperpanta. Ya, head, kepala itu head. Ya, ini saya mencoba lihat artinya kepala. Kepala itu gundul juga bisa. Kepala itu pemimpin juga bisa. Ruler, penguasa juga bisa. Ya, kalau saudara mau membandingkan nanti ada beberapa itu, kepala itu juga pemimpin, terus Lord, bahkan ini kamu strong, ya, juga artinya Lord, Tuhan itu juga kepala, ya. Terus juga, lah ini agak unik ini, corner batu penjuru itu juga kepala, diterjemahkan batu penjuru itu dari kepala. Kepala itu ternyata cornerstone, batu penjuru itu titik untuk memulai segala sesuatu. Kepala itu kan yang memulai, pimpinannya yang mulai dulu. Ya. Terus dia juga uniting two walls, mempersatukan dua kubu, dua tembok pemisah, disatukan. Jadi kepala itu tugasnya bukan cuma mimpin, kepala keluarga, cuma suruh-suruh aja. Juga mempersatukan keluarga itu. Ya. Kepala itu juga menjadi batu penjurunya. Contoh, batu penjuru itu kan bangunan itu kan contohnya, kalau itu miring semua bangunan. Kepala keluarga miring, istri anaknya miring. Penting banget. Lah makanya kenapa Yesus sebagai kepala. Maaf saudaraku, saya pernah lihat di YouTube itu, saudara seberang itu. Walaupun dia enggak nerima Yesus, kan diskusi sama Christian Prince. Tapi dia mengakui Isa Al-Masih enggak ada cacat celahnya. Di Al-Quran itu loh. Kalau di kitab kita apalagi gitu, enggak usah jauh-jauh di kitabnya. Bahkan disebut suci. Maaf, kalau nabinya enggak ada. Justru kita itu, Tuhan Isa Al-Masih itu disebut suci. Wah, ada ayatnya saya bisa tunjuk. Cuman harus buka, enggak hafal saya. Ngapain ngapalin, belum hafal saya. Suci. Dan bunuh orang enggak pernah. Maaf saudaraku, pembunuhan itu juga dosa, walaupun untuk perang apapun. Makanya Daud itu kenapa enggak boleh bangun bait Allah? Bait Allah itu loh Daud enggak boleh bangun. Salah satu alasannya karena tangannya sudah berlumuran darah. Daud. Alasan apapun membunuh itu dosa. Yesus itu ada ayat, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Itu kan kiasan, itu loh Yesus bawa pedang aja, perang kapan Yesus? Pisau dapur aja lo enggak pernah bawa itu. Apalagi mbak pedang ngajak perang. Ini kan kiasan, mbak, pemisahan keluarga terjadi. Memang Tuhan orang yang percaya Yesus akhirnya kan terusir dari keluarga segala macam. Luar biasa, makanya Yesus sebagai kepala ini sebagai panutan. Cornerstone. Ya cornerstone. Ya, a cornerstone. Batu penjuru itu artinya panutan. Pak Hari jadi panutan buat Mbak Ani. Buat Cindi dan yang lama enggak kelihatan di Surabaya. Ya walaupun enggak ketemu jadi panutan. Siapa namanya udah lama enggak? Rere ya. Ya saya juga sadar ngomong orang lain, Pak Petrus juga ya. Saya juga sadari saya juga harus jadi panutan buat Nyonya, buat Joshua, apalagi buat jemaat. Aduh. Ya, ini kan kepala gerejanya. Kepala gereja Tuhan Yesus, teman-teman, organisasi Gereja City Mojokerto si Blessing kan ya harus jadi panutan, enggak cuma nyuruh-nyuruh pemimpin sana sini. Itu nanti kita akan belajar, Yesus jadi kepala itu luar biasa. Saudara bersyukur punya Yesus sebagai kepala. Dia ngopeni juga, saudara, ngurusin Anda. Saya ini ngurusin istri saya, anak saya urusin. Makannya saya urusin. Sampai segede ini semua, saudara. Enggak ngurus gimana. Anak-anaknya banyak juga, ada Esther, ada tambah Fandi, Chandra. Makanya luar biasa itu. Mas Pri itu juga. Wah. Sekarang Esther makannya ya banyak itu. Itu kepala, itu seperti itu maksudnya. Dan ini saya akan tunjukkan Ibrani 1 ayat 3. Ini yang ngurusin semua Tuhan Yesus. Segala sesuatu, segala ciptaan itu diurus Tuhan Yesus semua. Ibrani 1 ayat 3. Anda tidak usah khawatir. Anda punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Amin. Haleluya. Pendetanya amin. Ketenggengan.
Baca. Ia adalah Lagi ayat 2 dulu, biar mantep mulai ayat 2. Biar tahu iya ini siapa gitu, nanti pikir ngarang-ngarang. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada Ia itu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak terus menerima segala yang ada. Ditetapkan Allah ini menerima segala yang ada. Terus oleh dia pelan-pelan dulu. Oleh dia anaknya tadi Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi yang menjadikan alam semesta ini siapa? Ayo, ayat ini loh, oleh dia ini siapa? Anaknya kan, anak Allah ini loh, siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau itu yang jadikan alam semesta siapa? Allah juga. Tetapi jadi alam semesta ini kalau saya katakan dijadikan oleh Tuhan Yesus. Anaknya. Loh kok bisa Pak? Itu kan berkali-kali orang seletotai. Baru lahir, ikulah tubuh manusianya Yesus itu loh sudah ada. Prainkarnasi sebelum jadi. Ini tuh masuk karena itu daging sebelum masuk dalam daging bagaimana? Itu sebagai sang firman. Yang kita belajar Malak Yahweh salah satunya itu salah satu penampakan Allah. Allah menampakkan diri melalui malaikat Yahweh itu Kristus sebelum jadi manusia salah satunya. Dia yang menciptakan ini sebagai sang firman, menjadikan alam semesta. Oke, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, anak Allah ini yang menjadikan alam semesta ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujudnya Allah, saya tidak terjemahkan ini lagi nanti panjang. Terus dan penopang segala yang ada. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, segala yang ada ditopang. Saya lihat bahasa Yunaninya sama, burden sebagai ditahan, ditopang. Benar-benar ditopang artinya. Ya bagus, menerjemahkannya ini bagus. Jadi seperti ngangkat beban gitu. Ya, dengan kekuatan kuasa dinamis dengan yang penuh dengan firman yang penuh kuasa. Kuasa itu dinamis di situ. Dinamit, di situ muncul kata dinamit, kuat. Kadang-kadang terjemahnya dahsyat, kuat itu dinamis. Terjemahnya dinamis bahasa Yunaninya. Jadi dengan kuat ditopang semua. Tanpa Yesus sudah bubar. Makanya di dalam Dia. Ya, Allah memilih kita di dalam Dia segala berkat dicurahkan. Di dalam Dia semua mau dipersatukan. Dia sebagai kepala. Ya, tadi kepala itu artinya apa? Sambil diingat, mimpin, mengepalai sama ya, memimpin, terus mengurusi apa tadi? Menjadi cornerstone itu apa tadi? Panutan, pimpinan itu kan juga menjadi panutan. Terus uniting to world itu dari bahasa Yunani makanya bahasa Yunani itu banyak filsuf itu muncul dari orang Yunani. Kata-katanya ini nggak bisa itu satu kata itu maknanya dalam banget. Ya, jadi kepala itu coba disimpulkan ya 4 tadi. Kepala itu artinya pemimpin, kevali. Mimpin terus juga apa? Memberi contoh. Batu penjuru itu artinya memberi contoh, panutan. Yang ketiga mempersatukan. Jadi rumah tangga itu bisa bersatu enggak tergantung gundule. Ya, kepalanya ini. Yang keempat jangan lupa mengurusi. Karena tadi oikonomia itu ngatur, ngurus rumah tangga. Ya, gitu kan. Nah, menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuatan, dinamis, kuasa. Kekuatan kuasa itu ada 2, dinamis sama exousia. Exousia itu otoritas, jadi kekuatan karena cuman ngomong aja udah. Dinamis itu kuat, memang power gitu ya. Kalau exousia itu lebih ke authority, kuat karena kekuasaan, karena presiden. Pak Jokowi kan kecil badannya ya, tapi dia punya power, punya otoritas sebagai presiden ya. Tentara tank yang besar jalan ke sana, ya ikut. Ini panglima
tertinggi. Kira-kira gitu loh, walaupun badan kecil tapi itu exousia. Kita juga punya exousia itu yang di Yohanes 1. Kamu barang siapa percaya menerima Yesus diberi kuasa, itu exousia, otoritas sebagai anak Allah. Kita punya semuanya, tapi Yesus ini dinamis. Firman yang dinamis, yang kuat, menopang segala ciptaan. Ya, nanti lain kali kalau saudara baca di Mazmur itu banyak. Bagaimana ngatur alam semesta ini, hujan, salju, dia memberi perintah salju turun apa. Itu diatur semua oleh Sang Firman ini. Oke. Sekarang terakhir, ini harus dihubungkan waktunya. Kolose 1, 3 ayat, 3 atau 4, 15, 16, 4 ayat. 15 sampai 18, dibaca terus. Saya akan simpulkan dengan ayat ini. Nanti minggu depan kita akan belajar mendetail tentang ciptaan, tentang penciptaan dan ciptaan itu sendiri yang adalah dikepalai oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Yesus memimpin, bagaimana Tuhan Yesus menjadi stepping stone aja kan, batu cornerstone, ya, menjadi batu penjuru, menjadi panutan. Kita bersyukur, kita saudara ikuti teladan Yesus, ya. Kristen, pengikut Kristus, udah pasti hidupmu luar biasa, ya. Stepping cornerstone, tadi apa lagi? Ngurus juga, ya, nanti bagaimana Yesus mengatur alam semesta ini, mimpin, mempersatukan alam di dalam dia. Wah, Pak Hari, ketua Komsel ya, masa Kersel, masa gak hafal. Minggu Kemis Kersel Pak ya, besok. Saya didalami lagi Pak ya. Wah, ini. Senang saya kalau dengar Hari mimpin Kersel ini. Lucu ya, semangat juga. Datang ya, bro, siapa? Selalu setia sekarang, siapa? Heru. Oke, Kolose 1, 15 sampai 18. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung, ya, ini prototokos bahasa Yunaninya. Yang sulung lebih utama itu jadi itu terjemahan. Sebenarnya bahasa ini cuma satu. Prototokos, pasis ketesios, ya. Prototokos itu artinya anak sulung juga bisa luas, makanya bahasa Yunani ini yang sulung, yang utama, ya, the first, nomor yang terbaik itu juga bisa. Nanti saya buktikan ada hubungannya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, kenapa? Ada alasannya. Kenapa Yesus itu yang sulung, prototokos, yang paling utama, the first, number one dari segala ciptaan. Kenapa? Lah, Saksi Yehova hati-hati, menerjemahkannya keliru. Dia menghubungkan dengan ini dulu, ini sambil biar belajar jemaat. Wahyu 3:14. Hati-hati saudara, hati-hati ketemu Saksi Yehova, ngajarnya kacau. Seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Gelarnya Yesus juga Amin. Ya, terus? Saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan yang Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Dipikir ini ciptaan pertama. Mana ada? Ini kan interpretasi. Bahasa Yunaninya arki. Memang arki itu bisa diartikan the beginning, ya, permulaan perciptaan. Tapi harus ngerti maksudnya arki itu juga dari situ muncul kata penguasa, pemimpin. Sama, vale, ekonomian, arki itu teman juga. Taunya dari mana? Efesus 6. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa itu arki. Loh ya apa? Itu terjemahkan arki. Kenapa kok melawan permulaan nah gitu. Bahasa Yunani itu gitu, enggak bisa langsung dielek iki permulaan itu ciptaan awal, enggak. Arki itu bisa chief, ketua, pemimpin. Ya. Jadi arki itu dari situ muncul arkon, yang berwajib itu. Sudah percaya coba Google arkon, nanti artinya yang berwajib, pihak berwajib. Itu yang memang penguasa artinya. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan, penguasa atas ciptaan. Nah, jawabannya ini enggak bisa dilek gitu aja, ini ciptaan awal. Nah, harus dihubungkan dengan Kolose ini, coba. Kolose 15, 1 tadi, sekarang kita masuk ayat 16, dia ini yang prototokos, yang sulung, lebih utama, nomor 1 dari segala ciptaan. Kenapa? Ayat 16-nya? Karena di dalam dialah. Di dalam dia, Yesus tadi, telah diciptakan segala sesuatu di dalam Yesus. Allah menciptakan sesuatu di dalam Yesus, melalui Yesus.
Ya karena Yesus, rencananya Allah itu nanti segala sesuatu dipersatukan dalam Yesus. Yang ada di sorga, Terus? dan yang ada di bumi. Terus? Yang kelihatan, Terus? dan yang tidak kelihatan. Terus? Baik singgasana maupun kerajaan. Jadi semua yang kelihatan, tidak kelihatan semua itu baik. Baik pemerintah Ya. maupun penguasa. Ya ini. Terus? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia dan untuk Yesus, gambar Allah tadi itu loh. Prototokos tadi loh. Kenapa Dia yang utama, Dia yang sulung maksudnya. Di sulung itu di Yunani banyak, aparge itu juga buah sulung. Bisa diartikan sulung-sulung. Protos itu satu, pertama, the one, the first. Yang pertama, yang mengepalai, yang memimpin seluruh ciptaan. Ya toh? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia karena Dia yang mencipta. Dan oleh Dia, untuk Dia. Makanya karena Dia yang mencipta, Yesus sebagai Sang Firman yang mencipta, Dia yang pimpin, Dia yang ngepalai, Dia yang atur. Makanya Dia jadi yang utama, lebih utama dari segala sesuatu. Amin, saudaraku. Makanya kita punya pujian apa? Lebih dari segalanya. Ku cinta kau, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Oke, terus 16, di berapa nih? 16, 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah ini segala sesuatu, lebih dulu, pro. Bahasa Yunani pro, lebih dulu, pro itu di depan segala sesuatu. Ya, dia ada di depan lebih dulu, pro pandon. Pandon itu segala sesuatu, pandon. Di depannya dia, lebih dulu. Sebelum, pro itu juga sebelum, pro Abraham, ya, sebelum Abraham jadi itu pro. Sebelum dunia ada, Dia ada lebih dulu. Terus? Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini bahasa Yunaninya keren ini. Segala sesuatu itu di dalam Dia itu bahasa Inggrisnya angel. Cohere itu bacanya apa? Cohere. Cohere itu saya kayak saja. Koheren Indonesia itu. Ya, menyatu di dalam Dia. Ya, segala sesuatu itu to place together, dihisapkan kepada Dia. Ya, cohere. Cohere lah, enggak tahu bocornya apa, saya enggak seberapa canggih bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Yunani sinestiken. Ya, digabungkan ya tadi ada di atasnya juga sama. Tapi ini dikoherenkan. Dihisapkan kepada Dia segala sesuatu. Dia ada lebih dulu segala sesuatu, mencipta segala sesuatu dibawa kepada Dia sebagai Sang Pencipta. Ya, terus terakhir 18. Ialah kepala tubuh, ya, yaitu jemaat. Dialah kepala tubuh. Tubuhnya itu yang dimaksud yaitu jemaat. Ini kefale. Aftos estin kefale itu somatos, tubuh, soma itu tubuh. Terus yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Yang sulung. Nah, di sini bahasa Yunaninya lengkap ini. Arki prototokos, ya apa? Tadi satu tuh. Arki itu yang sudah pertama, prototokos itu protos, yang nomor 1 juga. Ini lengkap ini. Di sini diterjemahkan yang sulung. Kesulitan yang terjemahkan mungkin ya. Cuman sulung aja. Padahal ini arki itu juga artinya nomor 1, yang lebih dulu, awal, pemimpin, ya toh, yang mendahului segala sesuatu. Prototokos, ini jadi lengkap ini, arke prototokos, kadang saya juga sulit. Ini diterjemahkan Indonesia apa? Arki itu bisa artinya yang awal, yang mula, bisa artinya pemimpin, penguasa, ya toh. Prototokos itu artinya anak sulung juga bisa, yang paling nomor 1 ya bisa, yang paling utama juga bisa. Engko iki apa? Arki prototokos, penterjemah, wis yang sulung. Sebenarnya kalau ada bisa ngasih kalimat yang bagus ini keren ini sebenarnya. Ialah yang sulung. Os estin arki prototokos. Arki prototokos. Luar biasa. Saya tidak bisa ngomong bahasa anunya apa Indonesianya ini. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Lebih utama, protewon. Gitu. Protefon. Proto itu ya nomor 1, pokoknya ada proto, bukan kroto loh ya Pak Ari ya. Protos, dari proton, protos sama itu kan tergantung kasus kalimat katanya.
di mana subjek. Cuman intinya itu artinya yang nomor satu. Ini lebih utama. Itu waduh, ini kalau bisa mendalami filosofi Yunani ini luar biasa nih. Sudah arke prototokos, dia juga lebih utama protevon, ya, memiliki keunggulan. Terjemahan dari Kamus Strong. Jadi Yesus ini unggul dari segala sesuatu. Pemimpin, kepala, yang mengurus, yang menjadi panutan, yang mengepalai, yang mengatur semua, yang unggul, yang terdahulu, lebih dulu, kan akulah yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu, yang memulai segala sesuatu. Ya, jangan seperti lagu dangdut, kau yang mulai, kau yang mengingkari, ya itu manusia, saudara. Tapi Tuhan enggak. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang ngawali, aku juga yang mengakhiri. Makanya nanti Yesus datang ke dunia yang kedua, mengakhiri. Tapi saya heran kalau saudara seberang kitabnya, Yesus datang 3 katanya saudara, enggak tahu, mematahkan salib, kayak kurang kerjaan, membunuh babi, lu di hadis itu, satunya apa gitu. Ngapain kok nunggu sampai, kalau kita enggak, Yesus datang kedua kali. Ayat terakhir, Wahyu 1, ayat 7 dan 8. Kita akan tutup dalam 2 detik. Musik bisa maju. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Yesus datang, iya nih, datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan Kita melihat sudah dia. belajar perjanjian lama. Siapa yang dia datang di atas awan? Siapa yang suka di atas awan itu? Allah datang dalam awan kemuliaan. Tiang awan, tiang api, mimpin orang Israel. Umat Israel itu bisa ada karena ada tiang awan, tiang api dibawa ke tanah perjanjian. Ini yang mulai semua. Dia datang di atas awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Bayangkan seluruh dunia bisa melihat, ini kan secara rohani, padahal dunia kan bulat. Coba Anda mikir, dunia kan bulat. Pas di atas, datang di sini yang di bawah, masa kelihatan? Ini berarti sudah digulung semua dunia. Alkitab ngomong, langit bumi akan berlalu. Ini kita ini, kan ada gravitasi aja di bumi, nanti semua ini akan lenyap. Akan melihat dia juga. Juga mereka yang telah menikam dia. Mereka yang menolak Yesus, ingat kita gitu. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Saya tidak ada waktu jelas. Ya, ini amin. Terjemahan kurang tepat, bukan meratapi dia. Ngapain Yesus datang meratapi dia? Meratap karena dia. Meratap because of him, karena dia datang dengan kemuliaan. Meratap karena dia. Nanti saya buka panjang nanti. Ya amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Singer bisa maju. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Yang ada yang dan ada, sudah ada. Sudah ada. Dan yang akan datang. Yang akan datang. Yang maha dia, kuasa. Yang maha kuasa. Oh Pantokrator. Puji Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yang mengepalai segala sesuatu. Mengepalai seluruh ciptaan. Nanti judulnya ciptaan aja, kalau segala sesuatu itu tidak tahu ya, terserah judul. Mengepalai Yesus Kristus. Kristus kepala segala ciptaan. Kepala segala sesuatu. Oh, sorry, C aja.